tiba satu hari di mana kita berpindah ke alam yang ketiga yang disebut dengan alam dunia. Dan saat ini kita berada di alam dunia. Mari kita menelaah kembali apakah dunia ini tempat terakhir kita. Tentu jawabannya bukan, karena tempat terakhir kita adalah akhirat. Di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban semua apapun yang kita lakukan di dunia ini. Kita dimintai pertanggungjawaban dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik itu dosa kepada Allah, dosa kepada sesama, dosa kepada orang tua kita masing-masing. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan kepada orang tua kita. Detik ini kalian yakin bahwa ibu kalian sedang memikirkan kalian semuanya. Anak sudah tidur atau belum? Itulah kasih sayang, itulah perasaan murni sejati seorang ibu. Sedangkan kalian hidupnya sampai detik ini masih saja sering cengengesan. Tidak serius dalam menjalani kehidupan. Bayangkan wajah ibu Anda masing-masing. Wajah yang semakin menua, rambut yang sudah mulai memutih, dia adalah sosok perempuan malaikat yang dikirimkan oleh Allah untuk melahirkan kalian semuanya. Dan semuanya belum pernah bisa membahagiakan orang tua kalian, lebih-lebih sosok ibu kalian. Bagaimana kalau kalian belum bisa membahagiakan, membuat bangga dia, dan dia masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sentuh hati nurani kalian yang paling dalam. Anda adalah manusia yang mempunyai hati nurani. Anda dilahirkan oleh suatu sosok perempuan yang dinamakan ibu, yang saat ini masih sering Anda bohongi, yang masih sering Anda membuat dia marah, kecewa. Dan sama sekali Anda tidak pernah memikirkan hal itu. Kebohongan demi kebohongan masih terus saja dilakukan oleh kalian. Kalian yang masih ketawa, kalian ini punya hati atau tidak? Kalau kalian masih ketawa berarti kalian tidak mempunyai hati. Anda manusia atau tidak? Ketika disebutkan nama ibu, susahnya melahirkan kalian, kalian masih saja cengengesan. Jangan-jangan kalian tak punya hati. Jangan-jangan nurani kalian mati. Ketika disebut nama ibu, kalian tidak tersentuh sama sekali. Taruhannya nyawa ketika melahirkan kalian. Nyawa taruhannya. Bayangkan ketika Anda saat kecil, Anda digendong ke sana sini, disuapin malam hari, ompol, diganti popok oleh ibu. Ketika saat Anda sakit
dan ibu kalian tidak pernah tidur. Ketika Anda ditaruh di kasur, Anda tidak mau, tetap saja menangis dan menangis. Anda hanya minta digendong. Sampai detik ini, apa balasan kalian buat ibu kalian masing-masing? Pernahkah kalian dari hati yang paling dalam memeluknya, meminta maaf? Adakah di dalam hati kalian semuanya berkomitmen berjanji untuk hanya bisa membahagiakan kedua orang tua kalian? Sekarang anak-anak kalian, bayangkan wajah ibu kalian masing-masing. Wajah yang semakin menua, semakin rapuh tubuhnya dan semakin akrab dengan penyakit. Yang kasih sayangnya tidak pernah terbatas. Allah, panjangkan umur ibuku ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Agar kami punya kesempatan untuk membalas semua jasa-jasanya ya Allah. Membalas semua pengorbanannya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah, agar ibuku bisa melihat aku sukses ya Allah. Jangan kau ambil dulu ibuku ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jaga ibuku ya Allah. Karena saat ini kami masih sering membuat dia susah dan menangis daripada membuat dia bahagia dan ketawa ya Allah. Sekarang bayangkan wajah ayah kalian. Dan kalian sering menyebutnya dengan nama Bapak, Ayah, Pak E. Yang dia sering berbohong ketika dia susah, ketika dia capek, selalu bilang tidak. Setiap hari terus bekerja mencari nafkah untuk menghidupi kalian. Tidak peduli matahari yang begitu panas. Bapak, yang mana dia sering berbohong. Ketika dia lapar luar biasa, tetapi makanan hanya tinggal itu, dia berpura-pura merasa tidak lapar agar bisa makanan itu dimakan oleh anaknya, yaitu kalian. Ayah kalian yang selalu bangga-banggakan kamu, yang barangkali saat ini juga tidak bisa tidur memikirkan kalian. Biasanya kalian ada di rumah, saat ini tidak di rumah. Bapak kalian sedang tidur berbaring, matanya tidak bisa dipejamkan karena keringat kalian. Sedangkan kalian selama ini tidak pernah sama sekali pikiran kalian memikirkan ayah kalian. Betapa beratnya mencari nafkah, mencari rezeki, untuk memberi makan kalian, untuk membesarkan kalian, untuk membiayai sekolah kalian. Dan kebanyakan di antara kalian selalu berbicara kasar sama bapak maupun sama ibu kalian.
tuanya selalu berbicara kencang dan keras, membantah. Itu balasan anak kepada ibu kandungnya, kepada ayah kandungnya. Bagaimana kalau Allah murka kepada mereka? Lebih-lebih yang saat ini di antara kalian orang tua dipanggil oleh Allah. Ada 3 siswa atau 4 siswa di ruangan ini yang orang tuanya telah dipanggil oleh Allah. Sekarang ada di alam barzah, sekarang ada di alam kuburnya. Untuk orang tua kalian yang masih hidup, ayo dijaga mulai detik ini, betul-betul kata yang baik. Karena kalian mulai detik ini mempunyai prinsip hanya membahagiakan dan membahagiakan kalian, orang tua kalian masing-masing. Betapa sering kalian ketika disuruh selalu bilang sek, kosek. Itu balasan seorang anak kepada orang tua. Bagi orang tua kalian yang telah wafat, selalu didoakan agar kelak kalian bisa menemuinya di surganya Allah. Malam ini kami sentuh hati kalian semua, nurani kalian semua, kami sentuh untuk mencoba memikirkan segala sesuatu yang tidak pernah sampai saat ini terpikirkan. Apa itu? Pengorbanan kedua orang tua kalian untuk kalian. Sudah berapa banyak biaya yang selalu dikeluarkan, yang telah dikeluarkan oleh orang tua kalian. Coba sesekali Anda bayangkan ayah kalian sedang bekerja di tempat kerjanya yang sangat berat dilakukan, panas, dahaga, lapar, dia lakukan. Kehujanan, untuk siapa kalau tidak untuk kalian semuanya? Untuk siapa kalau tidak untuk anak-anaknya? Gimana nurani kalian? Apakah kalian selalu mendoakan keduanya? Saya yakin di antara kalian banyak yang tidak pernah terbesit mendoakan kesehatan kedua orang tuanya, mendoakan umurnya diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian egois, hanya mencari kesenangan diri sendiri. Ketika meminta segala sesuatu tidak terturuti, kalian marah. Itu namanya egois. Anak yang tidak tahu diri. Anak-anakku sekalian, waktu berjalan begitu cepat, hari demi hari terus berlalu, berganti. Satu hal terpenting, satu hal yang pasti, orang tua kalian tentu tidak akan tidak tambah sehat, tidak akan tambah menurun kesehatannya seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan bertambahnya umur, karena sudah menjadi sunatullah, hal yang alamiah ketika seseorang itu kemudian menjadi tua. Ketika tua, organ tubuhnya semakin bertambah tidak berfungsi secara normal. Artinya semakin tambah sepuh, orang tua kalian semakin akrab dengan penyakit-penyakit yang bermacam. Nah, kalian mesti mempunyai waktu untuk berbenah diri,
Mulai detik ini kalian hanya berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia, hanya bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua kalian. Sebelum tiba satu saat kalian akan menyesal. Besok pagi ketika kalian pulang, pertama kali yang kalian cari adalah ibu kalian. Cari ibu kalian. Ketika berada di dapur sedang masak, langsung peluk ibu kalian, minta maaf. Begitu juga dengan ayah kalian, minta maaf. Semuanya di masa depan kalian yang lebih cerah. Tidak ada rumus di dunia ini anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya hidupnya sukses. Hanya orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya hidupnya akan sukses. Bersyukurlah kalian ketika orang tua kalian masih ada dua-duanya. Atau ketika masih ada satu ayah atau ibu kalian, kalian juga harus bersyukur. Berapa banyak di luar sana orang yang sudah tidak punya orang tua sama sekali. Tidak ada tempat untuk mengadu. Anak-anakku sekalian, mulai detik ini kalian harus menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang jujur, semangat untuk belajar, menatap masa depan kalian. Waktu begitu cepat akan berlalu, nak. Dan ada satu hal terpenting juga yang harus kalian semuanya telah bersama-sama pada detik ini. Betapa sembrononya di antara kalian dan melaksanakan perintah-perintah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sholat. Sholat adalah amal yang akan pertama kali dipertanggungjawabkan, ditanyai di alam kubur kalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semuanya akan mati dan akan merasakan kematian, merasakan proses kematian. Bayangkan malam pertama kita di alam kubur. Sedangkan kalian masih sembrono sholat kalian, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan kalian. Subuh selalu saja bangun kesiangan, keburu sekolah, hampir tidak pernah melaksanakan sholat subuh. Begitu juga zuhur, ketika berada di sekolah kalian hanya sibuk di kantin, urusan perut. Padahal kalian sudah dipanggil untuk menunaikan sholat zuhur. Asal kalian baru pulang dari sekolah, merasakan capek luar biasa. Maghrib kalian masih main, baru pulang. Sampai subuh kembali. Praktis sholat 5 waktu tidak pernah dilaksanakan. Bayangkan suatu saat ketika Anda lalai dalam sholat Anda, sembrono dalam sholat Anda, tiba-tiba Allah memanggil Anda dicabut rohnya oleh Allah, nyawa kalian dicabut oleh Allah. Orang yang mati hanya ingin hidup kembali untuk memperbaiki amalnya, sedangkan yang masih hidup begitu sembrononya hidup. Ya Allah, ampuni hamba-Mu, bimbinglah. Kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu
Khalifah ketiga. Beliau ketika disebutkan kata-kata kiamat, diceritakan kondisi pada hari kiamat yang mengerikan, beliau masih saja hatinya kuat. Tetapi beliau ketika melihat satu pemakaman kuburan, beliau selalu menangis. Ditanya oleh para sahabat, wahai Sayyidina Utsman, kenapa engkau ketika diingatkan tentang hari kiamat engkau tidak menangis, tetapi ketika engkau melihat kuburan engkau menangis? Dijawab oleh Sayyidina Utsman, kondisi seberat apapun pada hari kiamat kelak masih ada temannya yang bisa kita lihat, karena kita bareng-bareng di sana. Tetapi kalau di dalam kubur, kita akan minta pertolongan kepada siapa? Siapa yang akan kita lihat? Kita hanya sendirian. Kita hanya sendirian. Hari pertama mulai ada pembusukan. Kita ini dari tanah, dan suatu saat kembali kepada tanah. Apa yang kalian sombongkan? Di mana kenakalan-kenakalan kalian ketika itu? Ketika kalian sudah berada di alam kubur kalian masing-masing. Di mana kecantikan kalian? Di mana kegagahan kalian? Itu bukan sesuatu yang membanggakan sama sekali. Yang membanggakan adalah amal ibadah, sholat kalian. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa perbedaan antara orang kafir dan orang Muslim, orang Islam adalah bagaimana dia melaksanakan sholat. Walaupun dia mengaku Islam tetapi tidak sholat, pada hakikatnya dia sudah keluar dari Islam. Hidup ini serius, nah. Jangan sembrono kalian menjalani kehidupan ini. Pesan kami buat kalian semuanya, senakal kalian jangan pernah berani meninggalkan sholat. Kondisi apapun jangan pernah berani meninggalkan sholat. Sampai kematian menjemput kalian. Yang kedua, hidup kalian jangan sampai berani sekali-kali kepada orang tua kalian. Kunci sukses ada dua hal ini. Jangan pernah berani meninggalkan sholat, dan jangan pernah berani kepada kedua orang tua kalian. Anak-anakku, kalian sudah dewasa. Kehidupan ini dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah sinau urip. Kalian masih belajar hidup. Sampai suatu saat ketika kalian menikah, fase sinau urip sudah selesai, diganti dengan noto urip, tata hidup. Sampai kira-kira umur 40 tahun ke atas, menjelang 50, wis ora noto urip meneh, tapi nyelametke urip, menyelamatkan kehidupan kita. Dunia ini sesaat, kan? Kita tidak selamanya di alam ini. Jauhkan diri kalian dari kehidupan hedonisme. Apa itu hedonisme? Bahwa dunia ini adalah tempat kita bersenang-senang. Bukan itu. Tapi dunia ini adalah tempat kita bagaimana kita kosong ibadah. Dunia ini adalah tempat kita untuk berjuang, bukan untuk mencari kesenangan. Kesenangan adalah di akhirat kelak, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai detik ini berkomitmenlah Anda semuanya
untuk bisa menjaga sholat 5 waktu sebaik mungkin. Paksakan diri Anda. Kalau sudah dipaksa akan menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa Anda akan merasa butuh. Kita ini non-reason tanpa Allah. Kita ini tidak akan pernah ada tanpa Allah. Anda renungkan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selama ini kita membutakan mata kita. Betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah. Tentu jalan ke sana lewat satu sosok manusia yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Satu-satunya manusia yang kasih sayangnya tidak terbatas untuk umatnya. Terbukti ketika beliau mau diambil rohnya, ketika malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril berpaling dari Rasulullah. Kenapa engkau Jibril? Kok engkau berpaling dariku? Apakah ada yang tidak berkenan wahai Jibril? Tidak wahai Rasulullah. Aku tidak tega melihatmu wahai Rasulullah. Ketika itu malaikat Israel sudah berada dekat dengan Rasulullah. Ketika rohnya akan dicabut, sudah berjalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit yang luar biasa. Wahai Israel, kok sakit sekali wahai Israel. Iya wahai Nabi, iya Nabi, wong niku nek pecah niku sakit Nabi. Sebentar, aku akan memohon kepada Allah. Apa permohonanku wahai Nabi? Kemudian Nabi berdoa kepada Allah. Ya Allah, rasa sakit umatku ketika dicabut nyawanya, biar aku yang tanggung wahai Allah. Saat rohnya akan lepas dari jasadnya yang suci, beliau menyebut-nyebut kita semuanya, ummati, 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 umatku, umatku. Beliau mengkhawatirkan keselamatan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Pernahkah kalian merasakan rindu kepada beliau? Kangen kepada kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah kalau tidak lewat Rasulullah SAW. Kita harus lewat Rasulullah untuk mencapai kepada Allah. Tentu kita buktikan dengan sholawat kita, akhlak kita. Untuk itu kita berkomitmen bersama-sama untuk meniru akhlak mulia Rasulullah SAW. Yang masih cengengesan dalam kehidupannya, kurangi nak. Hidup ini serius nak. Guyon sama dia, guyon seperlunya saja. Karena apapun ucapan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apapun perilaku kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Neraka itu mengerikan nak. Neraka itu ada, surga itu ada, kematian itu ada, siksa kubur itu ada. Teruslah belajar, nonton udah kalian, belajar hidup untuk mencari satu formula yang paling bagus, dan itu nanti diistiqomahkan sampai pada satu titik ketika kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyamun, manusia itu sama tidur semuanya.
Wa idza matu intabahu, ketika mati justru mereka itu akan hidup. Berapa banyak teman kalian yang telah meninggalkan dunia ini seusia kalian, mati di jalan dan lain sebagainya, mati karena sakit. Dan saat ini dia ada di mana? Dia ada di mana? Dia ada di alam kuburnya. Suatu saat kita juga akan menyusul. Sudah siapkah bekal Anda? Karena Anda semuanya jadi sudah balik semua. Sudah bertanggung jawab masing-masing. Detik ini berbanyak istighfar. Itu serius. Detik ini kalian harus bisa memfilter siapa yang teman yang patut untuk kalian temani. Siapa teman yang akan justru akan menjerumuskan kalian ke neraka. Paksa diri kalian, lawan nafsu keinginan kalian untuk menjadi anak yang baik demi kesuksesan kalian di dunia maupun di akhirat kelak. Sekali lagi, hidup ini cepat sekali. Kalau kita tidak cepat mengambil sikap, kalau terlanjur terpakai perilaku kita yang tidak baik, naudzubillah min dzalik, Anda hanya akan kumpul dengan orang-orang yang baik saja, yang menuntut kepada Allah. Anak-anakku sekalian, semoga renungan demi renungan ini bisa membuka jiwa kalian untuk bisa memahami siapa diri kalian sebenarnya, kemana kalian akan menuju, dari mana kalian berasal, untuk mencapai satu hakikat pemahaman apa itu kehidupan, apa itu kematian, demi keselamatan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semuanya, orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita semuanya, dan kita telah dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, tenangkan diri kalian, tenangkan diri kalian, jaga komitmen ini sampai kapan? Jaga komitmen ini sampai kapan? Karena kalian menyadari bahwa tanggung jawab kepada Allah itu ada, tanggung jawab kepada orang tua itu ada, tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada lingkungan itu ada. Relaxkan semua bagian tubuh Anda dan tarik nafas dari hidung mulai 1, 2, 3. Rasakan ketenangan yang luar biasa. Hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi lebih dalam 1, 2, 3. Hembuskan pelan-pelan. Relaxkan. Allah. Kata sholat 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tenangkan diri kalian. Sudahi segala sesuatu yang tatap kehidupan kalian lebih baik. Yakinlah Anda akan menjadi orang yang lebih baik, lebih sukses. Demikian, relaxkan semua bagian tubuh kalian, dan dalam hidup ketika kalian membuka kalian dalam keadaan fresh, segar, dan merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Ketenangan batin yang luar biasa. Anda merasakan bahagia karena akan menyambut masa depan yang sangat